Gempar, Amerika menjerit, Visa dan Mastercard keok di tangan Kris. Amerika Serikat dibuat jengah dengan kemandirian sejumlah negara dalam bertransaksi elektronik, termasuk Indonesia. Di tengah digitalisasi ekonomi, Quick Response Indonesian Standard atau KRIS atau QRIS menjadi transformasi digital yang saat ini mendominasi transaksi elektronik dalam negeri Indonesia. Sejak dilakukan uji coba pada tahun 2018 silam dan diresmikan penggunaannya sejak 2019, QRIS menjadi wadah yang mencakup seluruh sektor dalam bertransaksi. Pembayaran dengan menggunakan Mastercard hingga Visa mulai ditinggalkan. Bye-bye Visa dan Mastercard. Sebagaimana diketahui, Mastercard adalah sebuah perusahaan teknologi pembayaran global asal Amerika yang cukup terkenal. Bukan cukup ya, sangat ya. Bukan hanya sebagai merek kartu kredit dan debit, tapi juga sebagai penyedia berbagai solusi pembayaran dan layanan terkait. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Taufik Ahmad, menganalisa setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian serius bagi Amerika terhadap QRIS dan GPN. Pertama, hilangnya manfaat ekonomi jika Indonesia beralih dari Visa Mastercard kepada QRIS dan GPN seperti yang terjadi saat ini. Tentu saja value added. Mereka si Amerika tidak mendapatkan itu jika kita menggunakan QRIS. Jika kita keluar atau keluar negeri, transaksi menggunakan Mastercard 1-3% dari nilai belanja. Itu besar sekali. Begitu ujar Tauhid kepada Merdeka.com Senin 21 April 2025 yang lalu. Hal kedua yang menjadi perhatian Amerika kenapa mereka memprotes QRIS dan GPN ini adalah intelijen ekonomi. Dengan bertransaksi menggunakan Mastercard, maka akan dipelajari atau diidentifikasi pola belanja jenis barang yang dibeli oleh setiap individu yang ada di seluruh Indonesia yang menggunakan kartu tersebut. Ya jelas, karena semuanya terekam di sistemnya Mastercard dan Visa. Istilahnya market intelligence, pokok sekali. Akan kelihatan buat apa, identifikasi apa, profilingnya apa, penggunaan big datanya akan kelihatan. Itu yang orang enggak perhatikan. Begitu kata dia. Tauhid mengatakan kemandirian transaksi elektronik sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Lagi pula, keberadaan QRIS sebagai wadah dalam bertransaksi tidak serta-merta menggeser Mastercard dan Visa yang sudah lama bercokol di Indonesia. Dengan respon kontra seperti ini, Amerika terlihat sangat tidak adil dalam menerapkan prinsip perdagangan. Tidak fair. Bagi dia, asumsinya jumlah perdagangannya itu adalah balance antara satu negara dan negara lain. Padahal itu secara historik dan teori perdagangan, pasti setiap negara memiliki kelebihan dan kelemahan. Begitu ujar Tauhid. Tujuannya WTO dilakukan itu untuk menciptakan keadilan dalam perdagangan. Maksudnya, disamakan negara-negara yang maju, punya kapital yang besar, teknologi besar, SDM yang besar, diharapkan berhadapan dengan setara dengan negara-negara yang lebih berkembang. Saat ini, kata Tauhid, respon terbaik yang perlu diberikan pemerintah yaitu mempelajari dampak dari kritik tersebut. Hanya saja dia menekankan Bank Indonesia tidak perlu mengotak-atik lagi teknis operasional QRIS yang dinilai sudah berjalan cukup mulus dan bagus. Apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran dan sebagainya, ini kan pergerakan yang luar biasa dan harus kita dukung. Begitu ujar Tauhid. Di balik kritik AS terhadap dominasi transaksi QRIS, Tauhid menganalogikan bahwa kondisi ini layaknya perang sponsor swasta. Jadi itu yang sesama bis kota ingin saling mendahului. Dan ini ada soal nasionalisme. Ada soal kebanggaan dan daya saing tadi untuk kita ke depannya. Begitu ujar Tauhid. Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS ini memang tengah menjadi sorotan dunia internasional, terutama Amerika Serikat. QRIS menjadi salah satu yang disebut Amerika Serikat sebagai negosiasi tarif dagang. Amerika Serikat menyebut QRIS dan GPN atau gerbang pembayaran nasional menghambat perdagangan internasional. GPN dan KRIS disebut jadi penghambat perdagangan karena peraturan Bank Indonesia mewajibkan seluruh transaksi retail domestik yang memakai kartu debit atau kartu kredit diproses melalui GPN.
Di tengah proses Amerika Serikat tersebut, Bank Indonesia justru sedang dalam proses kerjasama perluasan jaringan sistem QRIS cross border atau lintas negara. Wow. Bila berhasil, sistem pembayaran QRIS cross border ini bisa terjadi di banyak negara. Yang terbaru ada di 4 negara, yaitu Korea, India, Uni Emirat Arab, dan juga Arab Saudi. Ini merupakan upaya Bank Indonesia mempermudah para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran di luar negeri. Kami perluas QRIS yang tadinya cuma bisa digunakan di Indonesia. Tapi nanti ke depan PMI bisa menggunakan QRIS itu pada saat berada di luar negeri. Begitu kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti dalam acara Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial pada hari Senin 21 April yang lalu. Lebih lanjut, Destri menyebut bahwa Indonesia sudah bekerja sama dalam sistem pembayaran QRIS cross border dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Ia juga menyebut dengan kerjasama tersebut para pekerja migran dapat dengan mudah melakukan transaksi. Begitu juga dengan pengiriman uang lintas negara dan konversi mata uang ke rupiah, mengingat Bank Indonesia juga memberikan kesempatan kepada bank-bank nasional membuka dompet-dompet multi currency. Rencananya itu, transaksi QRIS cross border terus mengalami peningkatan, baik yang digunakan di dalam negeri ataupun transaksi orang Indonesia ke luar negeri. Begitu ungkap Destri. Padahal, menurut Bank Indonesia, sistem itu dibangun justru untuk menjaga kedaulatan data dan transaksi dalam negeri kita. Yang menarik, meski Amerika Serikat memprotes, Destri mengakui bahwa hingga saat ini perusahaan asal Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard masih sangat-sangat dominan di Indonesia. Sampai sekarang, kartu kredit yang selalu diributkan Visa dan Mastercard kan masih jadi yang dominan di Indonesia. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya. Begitu ungkap Destri. Namun Bank Indonesia tidak merinci lebih jauh apakah akan menanggapi protes AS tersebut secara diplomatis saja atau secara teknis. Hanya saja ia memastikan semua kerjasama QRIS selalu bergantung pada kesiapan mitra negara lain. Protes Amerika ini muncul bersamaan dengan rencana Trump yang ingin menerapkan tarif tambahan untuk sejumlah negara termasuk Indonesia. Laporan USTR bahwa rilisan beberapa hari sebelum pengumuman kebijakan tarif tersebut memperkuat dugaan bahwa sistem pembayaran jadi bagian dari perang dagang yang lebih besar. Artinya Indonesia terus membuka akses transaksi digital lintas negara tanpa harus membawa uang tunai. Kalau teman-teman PMI mau transaksi, bisa pakai QRIS. Baik dari bank atau non-bank, semuanya bisa. Ini sangat memudahkan mereka. Begitu ujar Destri. Meski begitu, Amerika merasa tertinggal. Dalam laporan resmi bertajuk Foreign Trade Barriers 2025, lembaga United States Trader Representative atau USTR mengkritik kebijakan QRIS dan GPN ini. Amerika Serikat mengeluhkan bahwa perusahaan-perusahaan mereka tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan QRIS, sehingga sistem tersebut dinilai sangat tertutup dan menyulitkan untuk integrasi dengan layanan global seperti yang dimiliki oleh Visa dan Mastercard. Tak hanya soal QRIS, Amerika juga menyoroti aturan GPN yang dianggap membatasi kepemilikan asing dan mewajibkan seluruh transaksi domestik diproses di Indonesia melalui perusahaan yang punya izin dari Bank Indonesia. Jadi, sudah terlihat kan betapa powerfulnya teknologi keuangan Indonesia seperti QRIS dan GPN ini sampai membuat Amerika menjerit ketakutan. Kita doakan saja semoga QRIS dan GPN makin jaya dan mendominasi di level dunia internasional. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?